ibu nih, ibunya yang membiayai para ulama atau para santri atau yang ngaji yang suka sodakoh nih, yang sudah sodakoh suka sodakoh ke majelis untuk keberlangsungan dakwah malam Jumat ke atau hari Selasa, malam Rabu gitu kan. Nah, ini senantiasa bersodakoh untuk melestarikan adanya jihad ini. Ada dalam beberapa riwayat hadis di antaranya juga termasuk yang punya anak atau keluarga yang di pesantren. Jangan takut. Jangan takut gak punya dana buat mondokin anak. Kalau kita ingin mendidik anak kita dalam agama supaya paham, tapi jangan salah tempat mondoknya ya. Jangan ke Wahabi, orang Ahlus Sunnah nitipin anak di Wahabi ya kagak nyambung. Akhirnya ibunya bapaknya meninggal, anaknya nggak mau doain. Sudah kayak kucing. Itu akibat orang tuanya cuma gengsi pengen cari yang mahal-mahal tapi bukan Ahlus Sunnah. Ini banyak kejadian ada, banyak kejadian. Di antaranya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, meriwayatkan, "Kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pembantunya Rasul. Ada dua orang kakak beradik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kakak beradik, kakak dan adik gitu ya, kakak beradik tuh. Ana ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Adiknya biasa datang mengaji atau menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adiknya tuh ya. Wal akharu yahtarifu, sedangkan kakaknya, wal akharu itu yang lain tuh maksudnya kakaknya. Dan kakaknya itu bekerja mencari uang untuk menafkahi adiknya. Fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si kakak mengeluh kepada baginda Nabi karena keberatan menafkahi adiknya yang selalu ngaji kepada baginda Nabi. Jadi si kakak keberatan. Adik saya enak-enakan. Ya, nggak kerja. Saya kerja, adik saya malah ngaji aja gitu. Ngeluh tuh kakaknya. Merasa rugi. Dan dia mengeluh kepada baginda Nabi. Dia ungkapkan keluhannya di hadapan baginda Nabi. Maka faqala Rasulullah berkata, la'allaka turzaqu bihi. Hei, bisa jadi kamu diberikan rezeki oleh Allah karena wasilah adikmu yang ngaji. Tuh ya. Kita memang mungkin ada anak tidak ngaji, tidak mondok. Tapi kita memberikan donasi untuk majelis. Supaya majelis ini tetap berlangsung terus. Yang ngajinya ada. Udahlah, gak usah mikirin saya. Ya, yang penting mah ini yang ngaji. Tapi kalau nanti sepeninggal saya ada guru apa ya diperhatikan. Karena jangan sampai nanti yang menjadi guru mereka sibuk mencari nafkah. Bekerja akhirnya ilmu tidak disampaikan. Kesalahan siapa? Kita umat Islam. Kita kesalahan umat Islam semuanya. Diam. Sehingga para pemilik ilmu itu mereka akan sibuk mencari nafkah untuk keluarga, untuk dirinya supaya tercukupi kebutuhannya. Akhirnya ilmu yang selama itu mereka pelajari yang harusnya disampaikan kepada kita tidak memperhatikan ahlul ilmi. Sehingga ahlul ilmi mereka tidak menyampaikan ilmunya. Tampillah. Karena kita butuh nih sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, butuh pengajar. Maka ada yang tampil, yang tidak belajar kepada ulama, yang tidak istiqomah belajar kepada ulama, tampil diulamakan oleh kita. Sehingga, wah salah. Berbeda halnya kalau memang orang yang
terus-menerus belajar kepada ulama. Dia bisa menjadi pewaris ilmu. Jadi yuk, perhatikan oleh kita, perhatikan. Karena bisa jadi Allah itu menitipkan rezeki kepada kita ya untuk membiayai mereka. Majelis. Ketika kita tidak perhatikan majelisnya, semuanya dibebankan kepada gurunya. Gurunya sudah mencari nafkah sendiri. Tempat kita ngaji juga disediakan oleh guru, kita tidak punya perhatian. Pokoknya sudahlah, guru aja yang menanggung semua bebannya. Kita seperti itu, egois. Sedangkan kita juga ingin nyaman, ingin tenang, tentram dalam mengaji. Ingin punya tempat yang luas, parkir yang luas. Saya juga pengen, Bu, punya parkiran yang luas. Tidak mengganggu tetangga. Pengen. Tapi pilihannya saat ini adalah bikin proposal. Saya belum ambil itu. Belum mau untuk mengambil pilihan untuk minta. Jangankan ke orang lain. Ini penting saya sampaikan juga kepada kerabat. Yang saat ini kerabat ada yang kerabat jauh. Yang seolah-olah ingin mengumpulkan donasi dari jamaah saya untuk tujuannya. Mereka punya tujuan punya niat. Mungkin mereka belum tahu meskipun kerabat saya karena mereka tar ngaji jeung saya tar. Mungkin mereka belum tahu tentang sifat saya saja nggak berani minta-minta kepada jamaah saya. Untuk kepentingan dakwah saya saja, saya nggak berani minta-minta ke jemaah saya. Tapi kok yang di sana ada upaya minta-minta, ada yang ingin, bahkan ke saya juga menyampaikan. Cobalah kan jamaah banyak katanya. Dikumpulkan donasi gitu. Ya. Dulu juga saya pribadi yang memberikan bantuan, tapi juga, nah begitulah udah Bu. Ya, serba salah kadang. Ya itulah ujian hidup di dunia. Kenapa saya tidak mau bikin proposal? Saya khawatir nanti independensi saya dalam hukum agama itu akan dipolitisasi. Saya khawatir itu. Ibu mau nggak kira-kira dipolitisasi nantinya? Kan nggak mau. Kalau kemarin saya menyatakan pilihan politik karena memang saya harus karena mendapatkan petunjuk yang bertubi-tubi. Tapi itu pun saya tidak bikin proposal sampai sekarang. Kalau orang mah ya, kalau jagoannya menang itu, wah gampang proyek, proposal gitu. Nah saya enggak gitu. Masih kita tetap saja kita mandiri. Karena ingin kalau kita memberikan nasihat, pemimpinnya rada mencong-mencong, kita memberikan nasihat enak gitu loh. Enggak berarti kita mau tegas tuh kemudian, awas, kamu udah cair proposal. Kan gitu nantinya. Jadi doakanlah saya, mudah-mudahan saya jadi pengusaha yang makmur lah. Ya, saya juga ingin jadi pengusaha aja lah. Enggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira jadi pengusaha nanti yang ngaji siapa? Atau ibu-ibu aja nih sekeluarganya suaminya pada jadi pengusaha ya. Jadi mendanai ilmu, mendanai ahli ilmu, mendanai orang-orang yang belajar ilmu, mendanai para pejuang ilmu, itu justru akan memperbanyak pintu rizki bagi kita. Terbuka untuk kita. Kocorannya akan lebih banyak. Kata siapa? Kata Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tadi itu derajatnya sahih. Riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2345. Kalau menurut Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Ada beberapa jalur periwayatan, ada yang hasan, ada yang sahih. Kata Imam An-Nawawi, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Apalagi para wali am, santri-santri, kita punya anak yang jadi santri atau siapapun kita kemudian memberikan jaminan, para ulama kita jamin. Mereka ketika kita jamin dengan bantuan kita, itu akan menjadi wasilah kita berlimpah rezekinya. Apalagi kepada para ulia Allah. Gitu ya. Maka, yo kita cintai mereka. Jangan egois, hanya kita yang minta dicintai oleh mereka dan diselamatkan.
Tapi kita tidak punya perhatian kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.